Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudaraku semuanya. Uwais bin Amir, atau yang kita kenal dengan Uwais Al-Qarni. Namanya tidak begitu terkenal di dalam kalangan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu tidak begitu terkenal namanya di bumi, kan tetapi nama itu begitu harum di langit. Saudara dan sahabatku semuanya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Beliau bukan orang kaya, saudara dan sahabatku semuanya, bukan orang yang terpandang di kala itu, akan tetapi hanyalah seorang pengembala, seorang yang miskin, yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh dan buta. Kemuliaan Uwais Al-Qarni, kelebihan Uwais Al-Qarni itu disebutkan di dalam beberapa kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, masih adakah orang yang lebih baik daripada kami dalam hal ketaatan, dalam hal kedekatan kepadamu atau kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ketika itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada, yaitu Uwais Al-Qarni. Dan apabila kalian telah berjumpa dengannya, mintalah kepadanya agar dia mendoakan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pikir Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sahabat-sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliaulah yang menggantikan menjadi Amirul Mukminin ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah tiada. Akan tetapi siapa Uwais Al-Qarni? Sehingga Rasulullah mengatakan, apabila kalian berjumpa dengannya, mintalah dia untuk mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dosa-dosa dan kesalahanmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa Uwais Al-Qarni sesungguhnya? Di dalam riwayat diceritakan Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda berkulit hitam yang bekerja sebagai seorang pengembala. Dia tinggal hanya bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh dan buta. Keseharian Uwais Al-Qarni itu selain mengembala, dia menghabiskan seluruh waktu dan hidupnya untuk mengabdi kepada ibunya yang telah tua, lumpuh dan buta itu. Bahkan diceritakan di dalam riwayat bahwa Uwais Al-Qarni lebih memperhatikan ibunya daripada memperhatikan dirinya sendiri. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk mengurus ibunya yang tua itu. Ketika sang ibu berkata kepada Uwais Al-Qarni ketika itu, "Wahai anakku, sebentar lagi musim haji akan tiba. Betapa inginnya ibu untuk melaksanakan haji ke Baitullah." Mendengar perkataan ibunya, Uwais Al-Qarni setiap hari terpikirkan dengan kata-kata itu. Lalu diceritakan di dalam riwayat bahwa Uwais Al-Qarni segera melakukan latihan dengan mengangkat domba, menaiki dan menuruni bukit. Saudara dan sahabatku semuanya, sebagai suatu bentuk latihan yang ia kerjakan untuk persiapan membawa dan menggendong ibunya ke tanah suci. Saudara dan sahabatku semuanya, ketika datang musim haji, Uwais Al-Qarni pun berangkat bersama ibunya ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Sesampainya di hadapan Ka'bah, saudara dan sahabatku semuanya, Uwais Al-Qarni pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibunya menjadi orang yang selalu diampuni kesalahan-kesalahannya dan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang ibu bertanya, "Wahai anakku, kenapa hanya itu yang kau minta? Apakah kamu tidak ingin meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kamu tidak mendoakan juga sekalian untuk dirimu?" Kemudian Uwais Al-Qarni berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, dengan terampuninya segala kesalahan dan dosa-dosamu, dan jika Allah menjadikanmu orang yang paling mulia, maka sesungguhnya ridhomu itulah yang akan menyelamatkan aku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Begitu kecintaan beliau kepada ibunya, sehingga dengan pengabdian
yang luar biasa itu, saudara dan sahabatku semuanya, Uwais Al-Qarni menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dan sahabatku semuanya, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Uwais Al-Qarni? Ternyata pengabdian kepada orang tua akan menjadikan kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya, untuk menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita tidak perlu terlihat berkilau, saudara dan sahabatku semuanya. Menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki hati, sehingga menjadi hati yang baik dan hati yang terjaga. Memang Uwais Al-Qarni hidup dalam keadaan miskin, hidup di dalam keadaan sengsara, mengurus ibunya yang tua renta. Akan tetapi hatinya yang tulus itu mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dan sahabatku semuanya, tetaplah menjadi orang yang baik, yaitu orang-orang yang hatinya baik. Siapa itu orang-orang yang hatinya baik? Ketika hatimu terbebas dari dendam, benci, dan sakit hati kepada siapapun, buanglah itu semuanya dari dalam hatimu, agar hati itu menjadi hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tempat segala kebaikan-kebaikan dan ketulusan. Saudara dan sahabatku semuanya, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang hatinya baik dan menjadi orang-orang yang hatinya selalu terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.